Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam salah satu rumah dari rumahnya yang mulia. Di dalamnya kita membuktikan ibadah kita kepada Allah. Di dalamnya kita bertemu dan bersua di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita seluruhnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami dengan segala kekurangan membacakan salah satu firman Allah di dalam Al-Quran yang telah memberikan kepada kita peringatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-takatsur, bermegah-megahan di dalam kehidupan dunia ini telah menjadikan kalian lalai hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke dalam kubur. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa makna ziarah di sini bukan sekedar mengunjungi kubur, akan tetapi sampai kalian masuk ke dalam kubur. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali membacakan ayat ini kepada para sahabat, seorang Arab Badui berbicara, memberikan komentar dengan fitrahnya yang bersih. Dia mengatakan, wallahi mazzairu bimuqim, wallahi lanub'atsanna. Katanya, demi Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sampai kalian ziarah ke dalam kubur, katanya demi Allah, orang ziarah itu tidak akan tinggal selamanya di tempat itu. Ba'atsanna, pasti suatu saat kita akan dibangkitkan. Ketika orang dimasukkan ke dalam kubur, diibarahkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kalimat oleh orang Arab Badui ini, bahwa ternyata di dalam kubur kita ini hanya ziarah saja, tidak akan tinggal lama. Berarti kubur bukan tempat selama-lamanya. Kubur bukan tempat tinggal untuk selama-lamanya. Akan tetapi akan ada proses berikutnya yang harus kita lewati. Dan akan ada akhir dari sebuah perjalanan itu. Apa itu jamaah sekalian? Katanya, lanub'atsanna, pasti kita akan dibangkitkan. Dan setelah kebangkitan jamaah sekalian, setelah kebangkitan itu, apa yang akan dialami oleh manusia di hari kebangkitan?
akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah atas setiap apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah atas setiap ucapan yang telah kita ucapkan, atas setiap amalan yang telah kita amalkan, atas setiap langkah-langkah kaki yang telah kita langkahkan kaki kita di atasnya. Akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, sebagai seorang hamba yang beriman, pasti kita yakin bahwa setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan di alam kubur. Setelah kehidupan alam kubur akan ada kehidupan di negeri akhirat nantinya. Itulah hari yang disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Di saat tatkala manusia seluruhnya berdiri di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Sebagaimana tatkala kita terlahir dalam kehidupan dunia, demikian pula kita akan dikembalikan nanti dalam kondisi seperti itu. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla, akan dibangkitkan manusia nanti pada hari kiamat dalam keadaan hufah, tidak beralas kaki, tidak ada sandal maupun sepatu. Urah, tanpa pakaian, telanjang bulat. Ghurla, belum dikhitan, belum disunat. Kalau kita mau mencermati jamaah, seperti ini keadaan kita ketika kita pertama kali lahir dalam kehidupan dunia. Benar? Maka dari itu Allah sebutkan di dalam suatu ayat, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami telah menciptakan mereka pertama kali, demikian pula kami akan kembalikan keadaannya nanti pada hari kiamat. Jangankan harta benda, jangankan rumah mewah, kendaraan mewah, pangkat dan jabatan, sehelai pakaian pun tidak ada yang dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak ada yang kita bawa kembali kepada Allah. Kita kembali dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan belum dikhitan. Bedanya tatkala itu dengan tatkala kita dilahirkan dalam kehidupan dunia hanya satu. Tatkala kita lahir dalam kehidupan dunia dalam keadaan putih bersih, sementara tatkala kita kembali kepada Allah dalam keadaan telah penuh dengan noda dan dosa. Maka tatkala itu Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, ya Rasulullah, an-nasu yawma idzin yanzuru ba'duhum ba'dha. Kalau demikian, manusia pada hari itu akan saling melihat aurat antara satu dengan yang lain. Karena semua orang telanjang bulat, mallusu-lusu manak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru yawma idzin ashaddu min an yanzura ba'duhum ba'dha. Wahai Aisyah, urusan manusia pada hari itu, urusan akan amalannya, urusan akan dosa-dosanya lebih berat daripada sekedar untuk melihat aurat antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi syahwat,
Tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanyalah masing-masing orang memikirkan dosanya, masing-masing orang memikirkan nasibnya, di mana tempat saya berlabuh, apakah dia di dalam surga atau saya berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Itulah hari tatkala seluruh amalan manusia akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Sudah dekat saatnya manusia itu akan dihisab, akan diperhitungkan satu persatu. Wa hum fi ghaflah, sementara mereka masih berada di dalam kelalaiannya. Wa hum la yu'minun, sementara di antara mereka masih ada orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya akan berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kengerian di atas kengerian di saat tatkala setiap hamba sudah digiring menuju ke padang mahsyar untuk melihat keadaan mereka, hasil dari perbuatannya selama ini. Semuanya akan dinampakkan di hadapan Allah. Naam. Semuanya akan melihat hasil dan akan dilaporkan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kata Allah, wa kullu insan, dan setiap jiwa, setiap insan kami sudah kalungkan di leher mereka catatan-catatan amalan mereka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat nanti. Yalqahu mansyura, dia dapatkan catatan itu berbentuk kitab sudah terbuka di hadapannya. Setiap perbuatan yang besar maupun kecil, semuanya akan terlihat pada hari itu jamaah sekalian. Bahkan banyak di antara amalan-amalan yang telah kita lupakan tercatat di hadapannya. Allah berfirman, iqra kitabak, baca kitabmu, baca catatan amalanmu, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukup dirimu sendiri yang menghitung amalanmu pada hari ini. La haula wala quwata illa billah. Kita yang berbuat, malaikat mencatatkan, Allah perlihatkan di hadapan kita pada hari kiamat, sementara kita sendiri yang diperintah untuk membacanya. Baca sendiri. Berapa banyak amalanmu, berapa banyak kebaikanmu, berapa banyak keburukan yang telah kamu lakukan selama engkau berada dalam kehidupan dunia. Semuanya akan dipertanggungjawabkan dan semuanya akan dipertanyakan di hadapan Allah. Yang menjadi permasalahan jamaah sekalian, sudahkah kita siap untuk menjawab setiap pertanyaan yang akan dipertanyakan oleh Allah di hadapan kita pada hari kiamat? Sampai di mana persiapan kita? Nah, sampai di mana persiapan kita jamaah sekalian? Ingat jamaah sekalian, setiap orang akan berbicara langsung dengan Tuhannya pada hari kiamat. Dalam sebuah riwayat, alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Fayanzura ila aymana min, fala yara illa ma qaddam, wa yanzura ila ash'ama min, fala yara illa ma qaddam, wan naru tilqa'a wajhihi."
Tak seorang pun dari kalian, kata Nabi, kecuali pasti akan berbicara langsung dengan Tuhannya nanti pada hari kiamat. Tidak ada penterjemah antara dirinya dengan Allah. Suku apapun dia, pasti akan bicara langsung dengan Allah. Tidak ada penterjemah, sehingga tidak mungkin ada kekeliruan di dalamnya. Ya. Apakah dia orang Indonesia atau dia orang Arab? Semuanya bicara langsung dengan Allah. Naam. Bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada penterjemah antara dirinya dengan Allah. Kata Nabi, fayanzura ila aymana min. Dia pun melihat ke arah kanan, fala yara illa ma qaddam. Tidak ada satu pun yang dia lihat kecuali semua amalan yang telah berlalu. Dia menoleh ke arah kiri, sama. Yang terlihat hanya seluruh amalan yang telah berlalu. Wan naru tilqa'a wajhi. Sementara neraka sudah dinyalakan di hadapannya. Neraka sudah terlihat, terdengar gemuruhnya, terlihat kengeriannya, ditarik oleh para malaikat di padang mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah bi 70,000 zimam wa fi kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Akan ditarik neraka pada hari kiamat, didatangkan di padang mahsyar, diperlihatkan kepada manusia seluruhnya, ditarik oleh 70,000 malaikat, ditarik dengan 70,000 tali kekang. Setiap satu tali kekang ditarik oleh 70,000 malaikat. Yang jelas jemaah dalamnya, itulah orang yang paling rugi di dalam kehidupannya. Di saat itulah jemaah sekalian, setiap orang menyesal. Tapi apalah gunanya penyesalan? Ya, tatkala dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah setiap dosa yang pernah dilakukan semuanya nampak di hadapan kita, di catatan amalan dan keburukan kita jamaah sekalian. Ya. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala, yawaddu ahaduhum law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Ada di antara orang nanti pada hari kiamat sangat berkeinginan seandainya catatan amalannya antara dia dengan catatan amalan ini ada jarak yang sangat jauh. Tidak usah didekatkan, malu dia membaca catatan amalannya. Yang ada adalah dosa, yang adalah kenistaan, semua yang besar, semua yang kecil dinampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya, wa qalu ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka berkata, mengapa catatan amalan ini tidak satu pun yang kecil dan tidak satu pun yang besar, kecuali semuanya nampak di hadapan saya. Bahkan jemaah sekalian, amalan-amalan yang sudah kita lupakan akhirnya nampak semuanya di hadapan kita pada hari kiamat. Mampukah kita jemaah sekalian memandang, bahkan membaca satu persatu daripada catatan amalan ini? Demi Allah jemaah sekalian, kita semuanya berada di dalam bahaya kalau kita tidak mempersiapkan diri kita pada hari ini. Ya, penyesalan di hadapan Allah pasti akan datang. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, tatkala bumi ini sudah digoncangkan dengan segoncang-goncangnya hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan para malaikat dan Tuhanmu akan datang pada hari kiamat di padang mahsyar. Demikian pula para malaikat akan datang berbaris-baris. Tidak ada yang bisa lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengelilingi manusia. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan, ainal mafar? Kemana kita harus berlari pada hari ini? Di mana kita harus berlindung? Kata Allah, waji'a yawma idzim bi jahannam, dan didatangkanlah pada hari itu neraka jahanam di hadapan manusia. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itulah manusia benar-benar mengingat, benar-benar sadar. Tapi kata Allah, wa anna lahu dzikra, tapi untuk apa lagi mereka sadar kalau hari ini baru mau sadar? Apa katanya? Ya laitani qaddamtu li hayati, duhai celakanya, seandainya dulu ketika di dunia saya persiapkan betul untuk kebahagiaanku pada hari ini. Baru menyesal. Sarang sayang seribu sayang jamaah, tatkala ternyata penyesalan pada hari itu tidak berguna lagi. Kata Allah, wa anna lahu dzikra. Untuk apa lagi dia menyesal? Untuk apa lagi dia mengingat? Untuk apa lagi dia sadar? Sementara pada hari itu waktunya orang-orang untuk dihitung, bukan lagi waktunya untuk beramal. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita sejenak saja membayangkan peristiwa ini jamaah sekalian? Peristiwa di saat tatkala kita berdiri di hadapan Allah. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Hari tatkala manusia akan berdiri di hadapan Allah, Rabb semesta alam. Saat itulah manusia akan ditanya satu persatu jamaah sekalian. Ya. Akan dipertanggungjawabkan setiap apa yang telah kita lakukan. Bahkan setiap apa yang telah kita, setiap hamba akan ditanya tentang hartanya, khusus tentang harta jamaah. Pertanyaannya ada dua. Aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta itu? Dari halal atau yang haram? Wa fima anfaqah, dan di mana dia habiskan, kemana dia belanjakan harta itu? Pada perkara yang bermanfaat atau perkara yang sia-sia? Berat jamaah sekalian pengadilan Allah. Ya. Kita akan ditanya tentang segala perkara jamaah sekalian. Sampai tentang seluruh nikmat-nikmat yang telah kita terima akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian pada hari itu kalian akan ditanya satu persatu tentang nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, kata Allah. La ilaha illallah. Berapa banyak nikmat yang sudah kita terima? Tak ada seorang pun dari kita yang bisa menghitungnya. Tapi ternyata pada hari kiamat jamaah, kita akan dituntut satu persatu. Kamu gunakan untuk apa nikmat ini? Ya, kamu gunakan untuk apa setiap kebaikan-kebaikan yang saya telah berikan kepadamu ini dalam kehidupan dunia? Yang jelas jamaah, kita diberikan umur panjang oleh Allah dalam kehidupan dunia dan diberikan nikmat-nikmat di dalamnya. Ingat, semua harus kita siap
mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah pada hari kiamat. Sementara jamaah sekalian, kita ini adalah hamba yang sangat lemah. Betapa lemahnya kita di hadapan Allah jamaah sekalian. Ya. Betapa lemahnya kita di hadapan Allah. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita telah raih, ingat, kita tetap seorang hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat tidak ada pemimpin, tidak ada bangsawan, tidak ada rakyat jelata, semuanya sama di hadapan Allah. Semuanya siap mempertanggungjawabkan amalannya ketika dia di dunia. Semuanya rata. Tidak ada lagi orang yang hebat. Ya. Tidak ada lagi orang yang dihormati. Pada hari kiamat, semuanya akan berdiri dalam satu keadaan dan setiap orang semuanya mengurusi dirinya sendiri. Seorang ayah tidak mampu lagi untuk menolong anaknya. Seorang anak tidak bisa lagi menolong orang tuanya seperti di dunia ini. Naam. Keluarga yang mencintai keluarganya tidak akan bisa lagi, sampai seorang suami sekalipun tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada istrinya di hadapan Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu, pada hari kiamat, yafirrul mar'u min akhi, seseorang itu akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia akan lari dari bapaknya, lari dari ibunya, wa sahibatihi wa bani, dia akan lari dari teman-temannya, lari dari anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, pada hari itu setiap orang memiliki urusan yang menyibukkan mereka masing-masing. Urusan apa jamaah? Urusan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah kepada kita. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita seluruhnya di antara peristiwa yang sangat mengerikan nanti pada hari kiamat. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu akan datang Allah pada hari kiamat di hadapan seluruh hambanya. Coba lihat jamaah, Allah akan datang di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat memperlihatkan kebesaran dan keagungannya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari itu Allah akan bertanya di hadapan seluruh hambanya. Kata Allah, Anal Malik, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Sayalah penguasa yang sesungguhnya pada hari ini. Ainal Jabbarun, mana orang-orang yang sombong? Ainal Mutakabbirun, mana orang-orang yang congkak tatkala dia di dunia? Mana orang-orang yang sombong ketika di dunia karena hartanya sehingga dia sombong, tidak mau rukuk dan sujud kepadaku? Mana orang-orang yang dengan pangkat dan jabatannya dia tidak mau tunduk dan taat kepadaku? Kata Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, mana mereka? Semuanya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk di hadapan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah berjumpa dengan hamba-hambanya yang beriman, na'am, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada mereka. Kemudian Allah meletakkan ada sitr, ada pembatas. Ada pembatas sehingga tidak dilihat oleh orang. Hanya Allah dengan hamba yang beriman itu dipanggil satu persatu, tidak dilihat oleh semua yang ada di padang mahsyar itu.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ahu Allahu yaumal qiyamah fayuqarriruhu bidzunubihi. Allah akan memanggil seorang hamba yang beriman pada hari kiamat dan bertanya kepadanya tentang dosa-dosanya satu persatu. Yang ditanyakan dulu adalah apa? Dosa-dosanya. Allah akan bertanya, hal arafta dzamba kadza? Hal arafta dzamba kadza? Tidak bisa menjawab kecuali hanya mengatakan, bala ya Rabb, betul ya Allah, betul, itu semuanya adalah dosa-dosa saya. Hatta idza dhanna annahu qad halak, sampai hamba ini sudah yakin bahwasanya pasti pada hari itu dia akan binasa, pasti dia celaka pada hari itu. Kenapa? Semua yang ditanyakan oleh Allah adalah dosa. Sampai tatkala dia yakin bahwa dirinya pasti akan binasa pada hari itu, kata Nabi, qala Allah azza wa jalla, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, ya abdi, qad satartuhu laka fid dunya wa ana aghfiruhu laka al-yaum. Wahai hambaku, ketika kamu melakukan dosa itu di dunia, saya yang tutupi semua dosa-dosamu itu. Saya yang tutupi sehingga tidak ditahu oleh orang. Ya, coba bayangkan jemaah sekalian betapa besar kasih sayang Allah. Allah berikan nikmat kepada kita, berbagai macam yang kita butuhkan Allah beri agar kita beribadah kepadanya. Tapi terkadang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, betul? Terkadang kita gunakan untuk menentang Allah. Naam. Akan tetapi lihat, Allah Subhanahu wa taala tidak membeberkan dosa-dosa kita. Allah tutupi dosa itu, disimpan oleh Allah dalam catatan yang sangat rapi. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, jemaah sekalian. Ingat, seandainya Allah tidak menutupi dosa-dosa kita di dunia ini, apa yang terjadi jemaah sekalian? Mungkin kita tidak akan mampu keluar dari pintu rumah kita karena malu kepada manusia. Tapi karena besarnya kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa itu di dunia. Allah ingatkan kepada kita pada hari kiamat. Kata Allah, qad satartuhu laka fid dunya. Saya yang telah menutupi dosa-dosamu ketika kamu di dunia. Wa ana aghfiruhu lakal yaum. Dan pada hari ini kata Allah, saya yang akan mengampuni semua dosa yang telah kamu lakukan di dalam kehidupan duniamu. Subhanallah, betapa beruntungnya dia jemaah sekalian. Semoga saya dan Bapak sekalian termasuk di antara mereka yang beruntung itu. Orang-orang yang tatkala di dunia ditutupi dosa-dosa dan kesalahannya oleh Allah, namun pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa itu. Setelah itu apa yang terjadi jamaah? Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepadanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai sekalian manusia-manusia yang memiliki jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku yang diridai. Wadkhuli jannati, dan silahkan engkau masuk ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahwa suatu saat semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, masih bisakah kita melakukan kelalaian dalam kehidupan ini jamaah sekalian? Sementara semuanya akan dipertanyakan di hadapan Rabb kita. Allah yang selama ini memberikan segala kenikmatan itu. Allah yang akan mempertanyakannya nanti pada hari kiamat. Allah yang akan menghisab kita secara langsung.
tatkala kita seluruhnya berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar di yaumil akhir. Maka dari itu jamaah sekalian, hanya satu harapan kita. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah hisab kita. Ya. Agar Allah mempermudah hisab kita. Karena kalau tidak, pasti kita akan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu minta kepada Allah pada setiap saatnya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab saya dalam keadaan hisab yang termudah. Naam, jangan sampai dipersulit. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah haditsnya, "Man nuqishal hisab udzib." Siapa yang didebat oleh Allah tatkala dia dihisab, diperhitungkan nanti, maka pasti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya satu persatu, pasti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah sekalian, ya, besar ataupun kecilnya semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itulah hari penyesalan di saat tatkala manusia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini mungkin kita masih bisa tertawa dan tersenyum. Tapi coba pikirkan, masih bisakah kita tersenyum di hadapan Allah pada hari kiamat? Masih bisakah kita tersenyum ketika kita melihat catatan-catatan amalan itu dipenuhi dengan noda dan dosa? Ya. Maka kita tersenyum jamaah sekalian di saat tatkala banyak orang-orang yang binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Seandainya, kata Allah, seandainya nanti pada hari kiamat kalian akan menyaksikan para pendosa itu nakisu ru'usihim inda rabbihim, tunduk kepala mereka di hadapan Tuhannya. Tunduk. Kenapa tunduk? Malu bercampur takut. Masih tahu, malu bercampur takut. Tatkala dia berjumpa dengan Allah, tatkala itu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berkata, "Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami sudah lihat, kami sudah saksikan ya Allah." Kalau begitu dia minta, "Farji'na, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, paling suka kasihna. Kembalikan saya ke dunia untuk apa? Na'mal salihan, kami ingin beramal salih. Inna muqinun, benar-benar kami sudah yakin ya Allah." Ketika di dunia dia ragu akan ancaman Allah, ketika di dunia dia ragu akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, tapi tatkala di akhirat dia sudah lihat, baru dia mengatakan inna muqinun, kami sudah yakin. Kalau begitu kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami mau beramal salih. Tapi apalah gunanya penyesalan ketika segalanya sudah berlalu, kesempatan sudah terlewatkan. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kesempatan ini berlalu, saya mengajak kepada diri saya dan kepada Bapak sekalian, mari kita manfaatkan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita. Sisa-sisa waktu yang masih Allah berikan kepada kita yang entah berapa lama lagi. Apakah masih ada setahun? Atau 2 tahun? Atau mungkin sisa beberapa bulan? Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Yang jelas jamaah sekalian,
setiap kali kita terbangun di waktu subuh, naam, harusnya kita sadar bahwa ternyata Allah masih memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berada di atas amal salih. Jangan sampai kita terlalaikan dengan gemerlapnya kehidupan dunia, sehingga kita jamaah sekalian jauh dari beribadah kepada Allah, jauh dari beramal kepada Allah, bahkan berani menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah jamaah sekalian apa yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita seluruhnya, dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqamah di atas kebenaran, di atas amal salih. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menjauhkan kita seluruhnya dari seluruh amalan-amalan yang bisa memperberat hisab kita pada hari kiamat, yang bisa membahayakan kita pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah hisab kita nanti pada hari kiamat, sehingga kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang, dan dipersilahkan untuk masuk ke dalam pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka